Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuhanin, NIM L1A1191129, mahasiswa Kehutanan angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ekologi hutan, yaitu vegetasi hutan. Hutan yang saya pilih yaitu hutan lahan gambut. Lokasi lahan gambut di sini berada di Desa Sukapindah, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu formasi hutan. Formasi hutan adalah tipe atau bentuk susunan ekosistem hutan yang terjadi akibat pengaruh faktor lingkungan yang dominan terhadap pembentukan dan perkembangan komunitas dalam ekosistem hutan. Tipe-tipe hutan yang ada di Indonesia yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan rawa gambut, hutan rawa, hutan payau atau lebih dikenal dengan hutan mangrove, hutan pantai, hutan pegunungan, dan hutan dataran rendah. Hutan yang saya pilih di sini yaitu hutan gambut. Hutan gambut adalah hutan tropis berdaun lebar di mana tanah yang terendam air mencegah dedaunan dan kayu terdekomposisi sepenuhnya. Seiring waktu berlalu, terbentuknya lapisan gambut yang bersifat asam. Menurut Indrianto, hutan gambut didefinisikan sebagai hutan yang terdapat pada daerah bergambut. Ialah daerah yang digenangi air tawar dalam keadaan asam dan di dalamnya terdapat penumpukan bahan-bahan tanaman yang telah mati. Hutan gambut biasanya hanya dapat ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan karena tanahnya miskin atas kandungan unsur hara. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Siebihan. Jenis-jenis tanaman yang tumbuh di hutan gambut di daerah Sukapindah, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini yaitu tumbuhan seperti gelam, senggani, atau yang lebih dikenal di daerah Sumatera dengan nama senduduk, pakis biola, dan juga ilalang. Tanaman pertama yang banyak tumbuh di lahan gambut yaitu pohon gelam. Kayu gelam salah satu kayu komersil yang sudah sangat banyak digunakan di Indonesia. Kayu ini mudah dikenali dengan diameternya yang kecil sehingga sering digunakan sebagai steger untuk konstruksi beton. Gelam memiliki nama lain kayu putih dengan nama latin Melaleuca leucadendron L dan Melaleuca cajupati Fowell. Gelam berasal dari pohon dengan kulit batang berlapis-lapis. Tingginya sendiri bisa mencapai 10-20 meter. Sedangkan permukaan kulit seringkali terkelupas secara tidak beraturan. Ciri lainnya yang sangat khas terletak pada percabangan yang menggantung ke bawah. Daunnya tunggal, agak tebal dengan letak berseling-seling, sedangkan pangkalnya runcing dengan tepian rata. Gelam tergolong pohon dalam suku jambu-jambuan. Sifatnya yang sangat toleran pada kondisi tanah yang ekstrim seperti keasaman, salinitas tinggi serta genangan air membuatnya mudah tumbuh
di lahan gambut. Tumbuhan selanjutnya yang sering dijumpai di lahan gambut yaitu sanggani, atau yang sering dikenal di daerah Sumatera dengan nama sendudu. Sanggani atau sendudu adalah tanaman perdu-perduan ke dalam famili Melastomataceae. Tanaman sanggani ini tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 0,5 sampai 4 meter dan bercabang banyak. Sanggani memiliki daun tunggal bertangkai. Tanaman ini juga memiliki bunga berwarna ungu kemerahan. Tanaman sanggani berkhasiat bagi tubuh karena mengandung senyawa flavonoida, saponin, dan tanin yang dipercaya mampu menghilangkan rasa sakit, menghentikan pendarahan, mengatasi pembengkakan, serta sebagai peluruh kemih. Selain itu, tanaman sanggani ini dipercaya berkhasiat untuk mengobati penyakit gangguan pencernaan, diare, disentri, sariawan, keputihan, dan haid berlebihan, serta wasir. Tanaman yang ketiga yang sering kita jumpai di hutan gambut yaitu tanaman paku-pakuan. Tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Paku-pakuan berasal dari kata pteron, sayap bulu, dan piton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap. Pada puncuk tumbuhan terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Karmophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri dari tumbuhan paku diantaranya adalah pertama yaitu akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Yang kedua yaitu dapat ditemukan di air di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit, atau di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah sebagai saprofit. Yang ketiga yaitu tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus ini berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat yaitu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang tidak kita lihat sehari-hari disebut generasi saprophyt. Cirinya yang kelima yaitu daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil, daun yang tidak menghasilkan spora disebut trophofil. Berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam yaitu tidak berbunga, dan ciri yang terakhir yaitu umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Tanaman yang terakhir yang ditemui di hutan gambut di Desa Sukapindah yaitu alang-alang atau ilalang. Ilalang ialah jenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini senang dengan tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari dengan kondisi lembab atau kering. Alang-alang tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang, atau berbatu-batu. Di banyak tempat, alang-alang sering dianggap sebagai gulma yang sangat merepotkan. Rumput karakteristik dari alang-alang ini yaitu
rumput dengan tunas panjang dan bersisik, ujung tunas yang muncul di tanah runcing tajam serupa ranjau duri, batang pendek menjulang naik ke atas tanah dan berbunga. Sebagian kerap kali merah atau keunguan, kerap kali dengan karangan rambut di bawah buku, tinggi 0, sampai 1,5. Tingginya bisa mencapai 0,2 sampai 1,5 meter. Helaian daun berbentuk garis atau pita panjang berujung runcing dengan pangkal yang menyempit dan berbentuk talang, panjang 12-80 cm, bertepi sangat kasar dan bergerigi tajam. Berambut panjang di pangkalnya dengan tulang daun yang lebar dan pucat di tengahnya. Bunga dalam malai 6-28 cm panjangnya dengan anak bulir berambut panjang atau putih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.